Halo, Akhirnya. Kakak. Hai, halo Vera. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk live sama Cinema 21. Iya dong, pasti dong. Halo semua yang lagi nonton. Gitu. Waduh, halo semua. Gimana pada puasa nggak hari ini? Saya tuh ditanya gimana. Vera apa kabarnya? Gimana Baik, baik. kabarnya di Alhamdulillah. rumah? Alhamdulillah baik. Lagi ini ngabuburit mau masak. Paling bentar lagi buat buka puasa. Wow, Vera masak. Vera masak apa? Mencoba masak sih, Kak, lebih tepat. Betul. Mungkin itu salah satu hobi ini ya, hobi baru semenjak di rumah terus, ya enggak? Betul. Bener-bener. Jadi nih, seperti biasa kita akan memulai pembicaraan dan ngobrol kita dengan topik udah ngapain aja nih di rumah yang udah mau 2 bulan ini nih. Aduh, yang pasti aku udah beres-beres rumah. Udah Hmm, sedikit renovasi lah, jadi banyak banget tuh ngelihat tempat-tempat di rumah yang biasanya jarang di rumah. Pas lama di sini kok tempat ini udah begini ya, kayaknya bagus ditambahin ini deh. Jadi banyak tiba-tiba ide-ide untuk ngebenah-benah rumah gitu. Terus yang pasti udah mencoba segala jenis film, udah nonton karena bioskop tutup. Jadi iya. semua film, serial dari film-film yang zaman dulu udah aku tonton lagi. Bahkan sekarang mencoba genre-genre baru ya, karena banyak yang nonton Korea. Jadi mencoba mulai hari ini nonton satu episode Korea. Terus ya gitu-gitu sih, Kak, paling ke olahraga, terus video call Gitu. orang-orang. Mm-mm. Kalau olahraganya sendiri, Vera olahraganya apa nih di rumah? Biasanya. Biasanya aku lagi hobi banget main pingpong sekarang. Lagi Oh, hobi banget main bisa, tenis bisa. meja. Iya, karena itu tidak perlu lapangan yang besar ya, jadi bisa dimainin di rumah. Gitu. Bener. Jadi lagi hobinya main pingpong sama paling ini sih lagi suka lari. Biasanya kan aku suka nge-gym. Kalau belakangan ini lagi suka lari keliling komplek gitu paling. Kalau Farel selain main pingpong, masak, ada hobi lain nggak? Misalnya jadi kayak, oh aku menemukan hobi baru nih karena udah gabut banget gak tahu mau ngapain gitu. Hmm, aku menemukan hobi ngeprank orang. Jadi aku lagi Hobi hobi ya itu banget ya. ngeprankin orang sekarang. Ada terakhir tuh maksudnya ada di YouTube aku habis ngeprankin sahabat-sahabat aku dan ini aku rencana mau ngeprankin lagi gitu. Jadi ya mengeluarkan sisi kejailan lah karena bosen kan daripada stres mendingan kita jail aja udah. Mm-mm. Terus apa ya? Ramadan ini kan pasti beda nih dari tahun lalu ya. Suasananya pasti beda banget di tengah pandemi gitu. Apa sih yang paling Farel Mm-mm. kangenin dari suasana Ramadan yang biasanya Farel lakuin gitu kalau bulan Ramadan? Yang paling ngangenin yang pasti kan bulan Ramadan tuh salah satu bulan yang aku tunggu-tunggu banget sama keluarga. Biasanya Hmm. kalau udah bulan ini tuh ada aja rencana buka puasa sama temen dari SD, dari SMP, SMA, terus kumpul sama keluarga. Adalah keluarga yang dari mana datang, bener-bener waktunya untuk berkumpul dan biasanya kita tuh sering keliling kayak ngebagi-bagiin ini, ngebagi-bagiin makanan atau parcel gitu. Dan itu tuh yang aku tunggu-tunggu banget. Nah, cuman tahun ini bener-bener kita semua tuh sendiri-sendiri. Jadi kebetulan kalau papa kan udah tinggal di Bogor. Kalau mama kan Mm-mm. juga tinggalnya di Kemang kan. Jadi ya udah kita sendiri-sendiri, mama sama adik di sana, papa di Bogor, aku di rumah sendirian. Jadi ya via ini aja video call aja yang ngangenin paling itu. Terus ya kayak gini lah buka puasa sendirian. Untung aja ditemenin sama ini nih, ngobrol ngasik. Sama Sobat 21 ya. Iya. Sobat 21 nemenin jadinya gitu. Nah, kira-kira sekarang kita mau berandai-andai nih ya. Kalau Mm-mm. misalnya pandemi ini nggak ada. Mm-mm. Nah, di bulan-bulan sekarang nih Feral tuh lagi sibuk apa? Promosi kah? Lagi sibuk. Promosi Iya, film yang misalnya. pasti kayaknya film Gibah bakalan tayang harusnya bulan April kalau nggak salah tuh. Jadi Mm-mm. kayaknya udah lagi ada premier terus lagi keliling promosiin film Gibah. Yang aku nggak sabar banget sih karena ini film pertama aku dalam in a while gitu loh. Jadi aku belakangan ini kan Mm-mm. sibuk sinetron sama YouTube. Kalau nggak iklan, jadi udah lama banget nggak apa namanya berkarya di dunia Film perfilman. lagi. Ini comeback lagi di film Gibah dan alhamdulillah ketemu sama sutradaranya Om Monty Tiwa yang menurut aku he's one of the best in the industry gitu loh. Jadi banyak banget Setuju. pelajaran yang aku dapetin dan orangnya asik banget gitu. Jadi
apa namanya, dan ini film horor kan, aku belum pernah main film horor sebelumnya gitu, karena dasarnya aku tuh agak-agak penakut sama yang kayak begitu-begituan. Tapi menurut aku film ini lucu, menegangkan, dan message-nya dapat banget sih, karena menurut aku itu salah satu bukan budaya, salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan sama orang-orang di sekitar kita. Suka banget ngegibah. Padahal kalau Betul. dalam agama sebenarnya ngegibah itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Jadi di situ message-nya bagus, cuman dikemas dalam sesuatu yang menegangkan dan menghibur sih menurut aku. Siap, tuh jadi makin penasaran nih pasti karena sebenarnya kata gibah itu sendiri kan sebuah kata yang familiar ya buat kita semua gitu. Bahkan Mm-mm. kita ngelakuin itu aja bahkan nggak sadar gitu, ngumpul ngumpul bareng teman-teman terus tau-tau gibah aja gitu Bener, ngomongin bener orang. setuju. Bahkan kadang-kadang kita nggak sadar itu jadi habit, kayak kita ngomong sama orang pasti Betul. ada aja ngegibahin orang atau ngegibahin sesuatu gitu. Tadi Vera sendiri bilang kalau ternyata sebenarnya Vera agak-agak penakut ya soal kayak gini-gini nih. Nah, terus respon pertama kali, reaksi Vera pertama kali pas ditawarin untuk main di film Gibah, terus tahu kayak, oh ini ternyata genrenya horor gitu. Hmm. Gimana? Pertamanya aku pikir ini horor komedi, karena begitu dengar ceritanya aku pikir horor komedi, cuman ternyata along the way berubah konsep menjadi horor, bener-bener horor gitu. Jadi ya, oh ya udah deh, kita juga udah reading, udah apa, maksudnya kita harus ya total dan harus profesional juga kan. Ya udah, nah cuman untungnya aku itu eh, nggak terlalu banyak berinteraksi sama hantunya, cuman beberapa bagian doang gitu. Dan aku ingat banget ada satu adegan yang itu tuh seru banget, karena kita syutingnya benar-benar di pasar basah, Mm-mm, kayak di mm-mm. Cibubur tuh di bawahnya, dan itu tuh ada adegan-adegan yang merefleksikan keadaan sekarang, yang jadi lagi ada pandemi corona ceritanya di film itu, Mm-mm. terus kayak ada orang yang kayak mau beli daging, apa namanya, daging guguk, terus kalau nggak daging kelelawar, dan itu tuh bener-bener wah, suasananya real Wow. banget di sana, dan itu seharian kita di sana. Mm-mm. Jadi nggak sabar banget itu bakalan turned up seperti apa di filmnya. Iya, pasti sih. Kita juga jadi dengar bocoran-bocorannya jadi makin nggak sabar nih. Ya, Terus nih, terus. Kalau misalnya aku lihat dari Instagram officialnya Gibah ya, kan udah ada beberapa nama nih ya, kayak Feral sendiri sebagai Arga, terus ada Mbak Asri Welas, ada Arafa. Kira-kira ada siapa lagi nih yang bakal main di film Gibah nanti? Di film Gibah nanti ada juga Anggika Bolsterly, Mm-mm. terus ada Bang Jerry, ada itu Tante Asri, ada Om Upi Kumis, terus juga ada Arafah, ada Zizi, pokoknya banyak deh lucu, dan kita tuh apa namanya, di lokasi syuting tuh sering banget main-main bercanda-bercanda gitu. Jadi waktu kita upload poster Gibah di Instagram Cinema 21, itu tuh like sama komennya banyak banget. Jadi komennya Oh, aja bahkan lebih dari 11.000. Segitu wow, antusiasnya Sobat 21 untuk keren, menyambut keren. film Gibah. Thank you Gitu, guys. sepenasaran itu. Hmm. Aku pribadi juga penasaran banget karena pas baca judulnya Gibah, wah ini kan yang biasa kita lakuin nih, kok dibikin film Aku sekarang. pribadi juga penasaran Gitu. Kak, kayak gimana. Karena Iya, ada nah ini kan syutingnya syutingnya mm, udah kelar kan ya kalau aku lihat dari udah. Instagramnya juga. Mm-mm. Terus boleh nggak sih diceritain sedikit aja kayak sinopsis atau alur ceritanya yang menggambarkan tentang gibah di film ini tuh nantinya akan menceritain apa? Sekalian Mm. bocoran dikit aja tentang peran Perel di sini sebagai Arga gitu. Oke, mungkin dari peran aku dulu kali ya. Jadi aku di sini tuh berperan sebagai Arga. Arga ini nih ketua ini apa namanya, majalah redaksi kampus. Jadi dia ini nih tipe Mm-mm. orang yang masa bener-bener dia tuh agak-agak strict, agak-agak kaku, dia tegas. Jadi maksudnya ya udah bener-bener yang perfeksionis, kerja tuh ya kerja aja, dan dia sama sekali nggak pernah merasakan yang namanya cinta, karena yang di otak dia tuh cuman ya gimana caranya Mm-mm. si apa namanya, redaksi kuliah ini jalan, terus dia juga kakak kelas kan, jadi dia berwibawa dan ada apa namanya kayak image yang harus dia pertahankan gitu, sampai one day nggak sadar dia ternyata fall in love sama salah satu anggota dari redaksi itu yang notabene adik kelasnya. Nah, cuman di situ tuh Mm-mm. mulai terjadi di kehidupan kita di redaksi itu mulai terjadi sesuatu yang horor, karena anggota-anggotanya mulai menggibah gitu.
gitu. Dan Oh gitu. dari situ mulailah adventure-nya. Jadi ada lucunya, ada romance juga, cuman ya horornya juga ada sih. Dan ya serem sih ternyata Gibah dibikin sosok hantunya tuh menurut aku cukup serem ya, karena membuat kita cukup trauma untuk nggak menggibah lagi ke depannya, semoga. Gitu. Biar kapok ya, jadinya gak ngegibah lagi nih kerjaannya. Yuk, sekarang kita baca komen-komen dari Sobat 21 nih. Sobat 21 boleh untuk nanya langsung juga, nanti bakal dijawab sama Feralnya. Boleh, boleh. Langsung gitu. Ada siapa nih? Ada Kak Salam dari Palembang. Hai, jauh juga. Halo, Palembang. Keluarga papaku dari Palembang loh. Gitu. Begitu. Sekarang Salam di dari Pekanbaru, Riau. Pekanbaru, halo Pekanbaru. Ntar Banyak nih. Tadi ada yang dari Malaysia. Pas mulai aku baca. Gibah ada di Netflix nggak, Kak Feral? Nggak, adanya di Cinema 21, seluruh Indonesia. Ditunggu makanya dari Ditunggu. Cinema 21. Semoga Kapan habis, filmnya tayang? Ditunggu semoga juga. secepatnya. Kalau corona ini kelar, langsung semoga Gibah tayang di bioskop, terus kalian langsung serbu bioskop ya. Harus. Kayaknya Feral baru bangun tidur ya. Gitu. Kok tahu sih? Jadi aku ketiduran tadi, Kak. Aku bangun jam 11. Habis itu karena aku baru tidur kan habis sholat subuh kan. Terus bangun jam 11, sholat zuhur. Habis itu jam 1-an ketiduran lagi. Nah ini baru bangun tadi karena Ketiduran. diingetin ada ini nih, ada live sama apa Cinema 21. Aku langsung bangun kaget. Ya udah, akhirnya belum mandi. Kayak masih kelihatan kelihatan ini banget ya. Ya ketahuan lagi. Nggak Ya udahlah, nggak heran apa-apa. kok. Selama di rumah aja tuh lupa hari, lupa jam. Iya, Weekend sama weekday itu jadi sama aja. sama semua udah, Itu ya udah Mas. weekend aja udah nggak kerja. Aku punya pertanyaan lagi. Apa sih Apa tantangan itu? paling besar yang dirasain Feral waktu meranin Arga di film ini? Tantangan paling Gitu. besar. Tantangan paling besar mungkin karena aku harus menjadi sosok yang lebih dewasa dibandingin mereka semua. Padahal dari segi umur, aku bisa dibilang salah satu yang paling muda. Jadi begitu. Dan em, apa ya? Tantangan terbesarnya mungkin sebelumnya di project aku sebelumnya, aku kan main sinetron yang karakter aku tuh bener-bener, kalau kalian nonton ini FC, ada dulu tuh jadi serial Iya. FC. Nah itu tuh jadi dia tuh remake-nya Meteor Garden. Dan karakter aku ini seperti Tau Mingse, yang dia tuh orangnya bener-bener keras kepala, bener-bener Pendiam. terus yang bener-bener kayak apa, emosian, bener-bener kayak maksudnya marah-marah terus. Dan aku mainin peran itu tuh sampai hampir 2 tahun. Jadi untuk melepas dari karakter itu ke karakter yang Arga ini nih, harus banyak bener-bener yang nahan diri, nahan emosi, yang kadang-kadang ekspresi aja tuh suka kebawa, yang kayak, karena kalau Tom Hanks kan maksudnya ngeliatin orang yang bener-bener sombong, ya kayak maksudnya ngeliat kayak apa sih gitu loh. Nah kalau ini tuh masih bener-bener yang kayak ya udah, kayak dingin, kalem tapi tegas. Jadi mesti ngebedain semua dari intonasi, mimik, itu doang sih, karena terbiasa 2 tahun mainin karakter yang kayak gitu. Oh, ada nggak sih cara khusus yang Vera lakuin untuk mendalami perannya gitu kan? Karena tadi dibilang harus lepas dari peran sebelumnya, terus masuk ke peran baru kan. Nah, Mm-mm. Vera tuh ada nggak sih cara Mm-mm. yang dipakai untuk mendalami gitu peran si Arga sendiri ini gitu? Ada. Aku Apa biasanya tidur. tuh? Oh, tidur. Tidur Oke. selain karena emang capek, tapi menurut aku kalau tidur tuh kita maksudnya bener-bener relax semua, kembali kayak ke titik nol gitu. Dan ketika kita bangun, ya kita bener-bener yang ya udah apa adanya saat itu. Kita nggak terlalu banyak mikir yang kayak gue karakternya harus begini. Karena menurut aku, kalau yang maksudnya kan sama-sama masih belajar ya, cuman menurut aku kalau acting itu tuh yang penting itu tuh kita dari hati aja, real, nggak terlalu banyak dipikirin. Dan yang paling penting, kunci pertamanya itu kita nggak mikir kalau kita lagi acting, jadi senatural seadanya aja, kayak Oh, kayak gimana gitu loh. Jadi ya udah, nah ketika di titik nol itu baru aku masukin karakter si Arga itu, yang kayak misalnya dia begini begini begini, dan akhirnya keluarnya ya nanti di film Gibah ini. Semoga
banyak perubahan besar dari karakter aku sebelumnya sih, karena ya ini comeback aku di film kan, dan semoga kalau emang bagus ya nggak Mm-mm. tahu mungkin bisa lanjut berkarya di film lagi atau mungkin gimana kan kita nggak tahu. Gitu. Siap, siap, gokil. Pasti makin penasaran nih. Ini aku lagi mencoba mencari beberapa pertanyaan dari Sobat 21 yang udah ditanyain kemarin-kemarin gitu. Hmm? Mana ya? Tadi aku sudah menemukan, tapi kok dia hilang ya tiba-tiba. Oh ini. Ini mungkin Hmm. pertanyaan yang paling sering ditanya nih sama semua orang tentang film Hmm. horor. Ada nggak sih kejadian mistis pas lagi syuting? Atau kejadian Hmm. yang paling viral ingat selama syuting, kalau nggak horor pun nggak apa-apa. Tapi kalau horor lebih baik. Nggak, bukan lebih baik sih, maksudnya karena itu yang lebih banyak ditanyain gitu. Jadi pasti orang penasaran. Sebenarnya kalau syuting film horor tuh ada nggak sih orang-orang yang ngalamin pengalaman horor beneran gitu? Kejadian mistis pas syuting ada, cuman malah bukan di film Gibah ini. Yang di film Gibah ini kalau aku sih nggak tahu kalau yang lain-lain ya, karena kalau pas bagian aku Mm-mm. sih nggak ada ya. Maksudnya aman-aman semua. Cuman kalau kejadian mistis yang pernah aku alamin pas lagi syuting, itu pernah pas syuting sinetron. Dan itu syuting Mm-mm. sinetronnya di di Buperta. Itu padahal kejadiannya Mm-mm. sore-sore pas maghrib. Perkemahan. Tahu-tahu kita syuting di Buperta yang bagian di hutan belakang. Yang di hutan belakang situ pokoknya. Nah itu kita lagi syuting di sana mau maghrib. Dan pas aku balik ke base camp, tiba-tiba salah satu lawan main aku di sinetron itu kesurupan. Bener-bener kesurupan, dan di base camp tuh dia Hmm. bener-bener yang wah ditahan semua orang, dibacain doa di ini, dan tiba-tiba dia kesurupan aja gitu. Nah ternyata dia lagi dapet, dan dia tuh kalau nggak salah ada buang air kecil atau ke belakang gitu di deket rumah kayu di hutan itu gitu. Jadi pas Mm-mm. balik ke base camp kayak gitu, dan itu doang sih sejauh ini pengalaman mistis. Cuman alhamdulillah kalau ke aku sendiri belum ada yang kejadian sama aku. Kayak gitu. Kalau gitu, Heeh. ini apa kejadian di pas syuting atau apalah yang kamu paling ingat gitu, kayak suatu kejadian yang paling memorable banget buat kamu selama proses syuting gitu. Selama proses syuting Gibah ini. Yang paling memorable yang kita syuting di itu yang aku bilang di pasar hewan. Yang jadi itu benar-benar pasar hewannya real, dan itu di basement gitu tempatnya, dan kita seharian di situ Mm-mm. dari pagi sampai malam. Dan itu tuh bener-bener yang apa namanya, ya pengalaman baru sih ya, maksudnya tempatnya bener-bener dari apa ramenya, baunya, terus udah gitu nggak ada udara kan di sana karena di basement kan. Jadi dan itu seharian di sana, dan Mm-mm. itu rasanya wah perjuangan banget syuting di situ. Cuman ya itu yang paling memorable di situ. Kebayang sih baunya gitu Iya ya. kak, bayangkan ada daging guguk, daging kelelawar, ular Iya. semua di situ. Wah, gokil, gokil. Pasti makin penasaran nih. Terus ini ada yang komen, tadi aku sempat baca dari Hmm. Tafzila Raisa. Siapa sih Hmm. inspirasi Kak Farel selama bergelut di dunia akting? Siapa inspirasi aku? Mm-mm. Hmm. Menurut aku sih inspirasi aku itu adalah semua lawan main yang pernah syuting sama aku, dan semua aktor yang pernah aku tonton. Karena jujur dari kita banyak nonton film, dari kita banyak learning by doing, maksudnya kita banyak beradu acting sama yang senior, sama lawan main yang begini, kita banyak banget mempelajari kayak gaya-gaya acting mereka, dari ekspresi mereka, dan itu tuh maksudnya hal yang bisa kita dapetin dan bisa kita pelajari untuk kita aplikasikan di diri kita sendiri dan di karakter-karakter yang kita mainin gitu. Jadi kalau dibilang satu spesifik itu nggak ada. Cuman selama ini setiap kali aku berakting sama siapa, misalnya sama yang senior atau Mm-mm. sama yang seumuran, itu pasti ada yang aku pelajarin. Atau bahkan aku nonton film apapun, bahkan film kartun pun animasi banyak banget yang bisa kita pelajarin juga gitu loh, dari ya gimana cara, kan kadang-kadang kalau kita nonton kita suka kebawa. Kalau kita bisa sih Mm-mm. kebawa ikut sedih, kita kebawa ikut kesel, kita kebawa ikut ketawa. Itu kayak aku pelajarin, emangnya apa sih yang membuat si aktor ini nih bisa membuat si penonton ini nih sampai ke bawah kayak gitu kan, berarti dia berhasil kan. Nah aku biasanya belajar dari Betul, situ. betul.
Oh, setuju sih kalau tentang film kartun. Terkadang kita sering ya ke bawah sama film kartun gitu Bener, emosinya sampai bener. sedih banget gitu. Padahal kalau dipikir-pikir itu Itu kartun kartun, sebenarnya iya nggak ada makanya itu berarti apa? aktor Berarti ada orangnya gitu. sesuatu berarti dari suara, dari semua kan berpengaruh gitu kan dari ya gitulah. Tapi kalau misalnya ditanya nih, ada nggak aktor favorit atau aktris favorit dari Farel sendiri? Hmm, aktor favorit di luar apa di Indonesia nih Kak? Boleh dua-duanya? Kalau di luar aktor favorit aku sih, aku dulu suka banget sama eh Andrew Garfield. Dia yang sempat main ini loh film Spider-Man Spider-Man. ya, karena menurut aku dia Spider-Man. Maksudnya dia membawakan Spider-Man itu yang paling nggak tahu paling pas buat aku tuh si Andrew Garfield itu menurut aku. Karena bawanya dia masa dan dia orangnya aslinya kan orang British ya, cuman dia bisa nutupin aksen Mm-mm. dia dan dia bisa kayak nggak tahu asik aja ngebawain karakternya asik aja menurut aku. Pasti kalau suka Andrew Garfield, pasti ngerasa Hacksaw Ridge keren banget. Iya, itu juga itu film Iya keren kan? banget di situ. Makanya, Hacksaw Ridge keren banget. tapi kalau Nah, Film Indonesia terakhir yang bikin aku nangis banget, itu yang sedih banget itu Keluarga Cemara. Itu aku nonton di 21 sampai 3 kali, 2 kali apa 3 kali gitu. Yang satu sama sahabat, yang satu lagi sama papa, satu lagi sama mama. Karena menurut aku itu nggak tahu karena tentang keluarga menyentuh banget gitu. Jadi kalau Indonesia mah iya. Kak Nirina Zubir sama apa namanya Bang Ringo tuh kayak juga bagus-bagus. Setuju sih kalau keluarga Cemara memang tentang keluarga itu menyentuh sih. Mm-mm. Sedih-sedih gitu kan nontonnya kan jadinya. Iya. Ada nih dari Emil Teftutul. Kak, aku mau nanya, apa kakak selama main film, apakah kakak pernah membuat aktor atau aktris senior yang jengkel atau marah sama Kak Ferel? Kira-kira ada nggak? Hmm. Selama main film, Ada nggak eh, tuh? kalau di depan aku sejauh ini sih alhamdulillah pemain-pemain yang lain, aku hubungannya baik-baik banget sih. Bahkan biasanya kalau yang jadi sahabat aku atau yang jadi orang tua aku, kayak misalnya terakhir aku tuh main eh, sinetron sama orang tuanya ini Tante Vira Yuniar sama Om Tuh Kurian. Itu sampai sekarang kita Mm-mm. berhubungan baik dan di kehidupan nyata udah kayak anak sama orang tua beneran gitu. Jadi sejauh ini sih Mm-mm. alhamdulillah jangan sampai lah, karena kan aku juga mesti menjaga nama mama papa aku kan, jangan sampai nggak enak kalau ada Oh aktor atau iya. aktris senior yang kenal sama mama papa terus ntar misalnya masalah sama aku gara-gara perilaku atau sikap aku yang gimana-gimana kan nggak enak. Jadi aku mencoba menjaga sebisa mungkin lah kalau sama teman-teman lawan main yang lain. Hmm, Siap. lah apalagi ya, Nih, ada nih dari Emil, iya, lah itu. dia lagi Kan kakak lagi, oh sama ya berarti. sama Kan kakak lagi syuting film horor nih. Mm-mm. Apakah ada yang beda sama yang lainnya? Gitu. Yang Ada beda nggak nih proses kalau syuting syuting film kah? horor yang pasti banyak asapnya. Karena mungkin nuansa Gelap. apa namanya gelap, nuansa gambarnya kan harus ini kan gelap. Terus syuting horor tuh banyak adegan malam. Jadi kalau syuting Mm-mm. apa namanya biasa kalau syuting sinetron kan ada waktu kayak misalnya jam 12 selesai gitu kan. Kalau ini Mm-mm. banyak bisa adegan malamnya jadi bisa sampai pagi atau sampai subuh gitu. Terus apa sih ya kurang lebih ini kali shot-shotnya ya. Kalau film horror shot-shotnya lebih banyak yang tension gitu dan nggak terlalu banyak yang kayak apa namanya kalau drama kan banyak yang mungkin close up terus apa two Mm-mm. shot yang mainin bener-bener romantismenya gitu. Nah Medium close iya. kalau ini banyak shot-shot yang kayak langkah kaki atau shot-shot yang kayak gitu-gitulah untuk ngebangun tension si adegan itu. Wes, betul. Beberapa kali aku ngobrol sama yang main film horor tuh, mereka suka bilangnya, oh kalau main film horor itu dibutuhkan kayak energi yang ekstra gitu loh, kayak Iya bener bakalan lebih capek segala macam. Mungkin bener. pengaruh karena syutingnya sampai itu ya malam, pagi terus gitu kan. Dan banyak adegan-adegan yang kayak harus kita teriak atau lari atau kaget. Jadi kan emang harus yang wow gitu. Capek. Gitu, siap. Wah, makin kepo, masih makin penasaran. Nah, sekarang
aku mau kasih sedikit tantangan dari Cinema 21. Aku mau Apa itu? Feral untuk Bentar Kak, aku ambil ini ya, deskripsiin. siapin siapin daging-daging buat masak nanti nggak apa-apa ya, biar dia nggak beku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi masih kedengeran, oke? Okay? Atau Masih oke oke banget dong, Kak. oke? Okay. Jadi tantangannya aku jelasin dulu aja. Jadi aku mau ngasih challenge untuk Feral mendeskripsikan film Gibah Hmm? berdasarkan hurufnya. Jadi misalnya gini, Gibah itu kan awalnya G. G. Wah, G gokil banget G sumpah apa gitu. filmnya. Iya, betul. Oke Oke? Okay? oke Oke, oke okay. Kita mulai dari sekarang ya. oke. Coba deskripsikan Gibah. G. Good. Boleh. H. Harus banget ditonton. Harus banget ditonton. I. Ih, serem. Bisa, bisa. B. Bawa dong teman-teman sama cewek lo nonton. Bawa teman sama cewek lu nonton. Betul. A. Ah, takut. Terakhir. H. Hahaha. Jadi nggak mau gibah lagi nih. Ya tuh, bisa. Lulus tantangannya berhasil. Yeay, berhasil. Asik banget nih kan. Sobat 21 pasti udah makin penasaran dan gak sabar sama filmnya. Ini udah mau mendekati akhir acara nih. Pertanyaan, menurut Feral pribadi, Mm-mm. apa sih pesan atau hal yang paling unik, yang paling menarik gitu dari film Gibah ini gitu? Pesan yang paling menarik, yang paling unik. Yang pasti satu yang aku bilang tadi, kita, nah ini maksudnya Mm-mm. benar-benar terjadi di kehidupan kita kan. Kita tuh Mm-mm. kita nggak tahu dampak dari omongan kita terhadap orang yang kita omongin. Kayak misalnya kita kadang-kadang tuh yang bahaya adalah kita menganggap gibah itu sesuatu hal yang biasa dan sesuatu hal yang wajar. Tapi kita nggak tahu nih, misalnya contoh, ada mahasiswa yang misalnya hamil, hamil di luar nikah, amit-amit Mm-mm. ya, terus dia masih kuliah di kampus itu, dan ternyata itu digibahin sama semua murid di kampus itu, kayak diomongin, tahu nggak sih si Mm-mm. ini misalnya kan hamil di luar nikah, dia gini 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 gini, dan itu mereka ngegibah ngegibah, tapi mungkin bagi kita itu sekedar kita ngomongin doang gitu, cuman kita nggak tahu dampaknya ke si orang yang diomongin itu seperti apa, Betul. bisa aja ntar dia saking stres diri atau jadi dendam Betul, atau betul, jadi betul. kepikiran kan, dampaknya berbahaya gitu loh maksudnya. Dan itu yang pesan yang menurut aku penting banget ditangkepin dalam film ini gitu, karena orang terkadang mikir enggak lah, kalau kita berbuat dosa berbuat jahat itu kan kalau misalnya kita membunuh orang atau kita mencuri, itu Mm-mm. maksudnya yang terang-terangan di depan. Nah, cuman kalau gibah ini kita nggak tahu skalanya, dampak yang bisa terjadi itu seperti apa dengan kita menggibahkan orang, padahal yang bahaya itu sekedar kita cuma ngebuka mulut doang, sekedar kayak kita cuma ngomongin, tapi padahal dampaknya itu tuh sangat-sangat berbahaya. Dan makanya di agama dibilang seperti memakan bangkai saudara kamu sendiri. Jadi kalau bisa ya udahlah, kalau mau ngomong kita mau, dan ini aku ngelakuin di pertemanan aku juga sih, jadi aku tuh cuma deket sama orang yang Mm-mm. salah satu maksudnya yang bikin aku agak-agak nggak nyaman atau misalnya ilfeel kalau berada dalam lingkungan itu, kalau misalnya aku di lingkungan itu dan lingkungan itu tuh kerjaannya Mm-mm. ngomongin orang, itu aku udah paling yang kayak, Oh, oh berarti kalau lo bisa ngomongin orang itu di depan gue, berarti suatu saat lo bisa ngomongin gue di depan orang itu dong. Makanya aku kayak lebih suka tuh kalau berteman sama mereka ngomonginnya masa depan, ngomonginnya kerjaan, ngomonginnya ayo invest, atau paling nggak ngomongin film yang sesuatu yang asik gitu daripada ngomongin orang, karena itu bahaya banget guys. betul, betul. Jadi ternyata itu ya pesan di balik sebuah kata gibah yang udah sering banget kita dengar, ternyata pesannya sebegitunya. Betul sih, Bang. kalau kita ngomong doang, tapi kita nggak pernah tahu tuh efeknya buat orang lain tuh gimana yang kita omongin dan segala macam. Dan nggak Bener. jarang ya kita baca berita kalau efeknya fatal. Betul, apalagi Begitu. sekarang kan gosip tuh kita seneng banget tuh namanya gosip, sampai ada akun-akun macem-macem kan yang Iya, ngegibah. ya, betul. Betul. Nah, boleh nih Feral untuk Hmm. sampaikan pesan-pesan ke Sobat 21 tentang film Giba. Kayak misalnya, jangan lupa ya nanti begitu udah mulai tayang, kalian harus nonton dan sebagainya. Sobat 21, Sobat Gibah, seluruh masyarakat Indonesia, yang bagi kalian yang masih stay at home sekarang, jangan lupa tetap stay at home.
tetap jaga kesehatan kalian. Kalau bisa juga kalian makan yang teratur, olahraga yang teratur, dan kita berdoa semoga sama-sama kita melawan pandemi COVID ini supaya cepat selesai, dan ketika selesai kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan ketika kita sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala, jangan lupa nonton film Gibah karena akan secepatnya tayang di bioskop, dan semoga itu juga bisa menjadi hiburan kalian setelah kalian lepas dari stresnya stay at home selama ini. Dan semoga bisa juga menjadi pelajaran dan banyak pesan hidup yang bisa kalian dapetin dari film Gibah ini. Betul, siap. Trailernya bisa ditonton di YouTube MD Picture. Betul Iya, kan? benar-benar Dari trailernya. trailer ya. Baru teaser ya, kayaknya trailernya belum ada ya. Teaser trailer Iya, berarti ya, teaser bukan trailer. trailer full. Ntar kalau udah ada Bisa lagi dicek bakal guys. review. Betul. Gitu. Terima kasih banyak ya Vera yang udah bersedia join nih sama Cinema 21. Ngobrol banyak soal film Gibah. Sama-sama kakak. Gitu. Kita sama-sama berdoa ya. Semoga pandeminya cepat selesai buat Vera. Selamat masak. Amin. Selamat menyiapkan. Tuh, buka udah nyiapin puasanya. tuh. Udah nyiapin semua bikin es Wah buah guys, juga. terbaik memang Vera masak sendiri. Gitu. Selamat berbuka puasa nanti, bukan sekarang tentu Terima saja. kasih kakak. Gitu. Semoga kita cepat bertemu ya nanti promo di Cinema Bener. 21. Dan di Kita premiernya. ketemu. Betul, saat promo nanti kita ketemu. Semuanya juga pasti nggak sabar, aku nggak sabar, Vera nggak sabar, semuanya nggak sabar. Gitu. Take care and stay safe ya, Vera. Thank you, Di you too, rumah. kakak. Sehat-sehat terus. Bye, Vera. Bye-bye, bye guys. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.